Peserta TCC 22 City Tour Belajar Mandiri akan mendapatkan contoh form dalam bentuk Excel sejumlah 12. Selanjutnya akan diberikan untuk akses YouTube video private. Materi pertama merupakan sheet yang masih default atau kosong, terdiri dari sheet inquiry yang berisi tentang data pelanggan, transportasi, operator, tempat wisata, makan minum, akomodasi, hingga nantinya akan muncul di sini secara otomatis 3 pilihan harga dari bottom, standar, dan deluxe. Kemudian untuk DL, ini adalah singkatan dari data list yang berisi tentang untuk keseluruhan kategori komponen industri pariwisata yang nantinya teman-teman bisa rename sesuai dengan destinasi kota masing-masing. Selanjutnya untuk interansy, ini merupakan integrasi dengan sheet inquiry. Jika dipilih di sini, maka secara otomatis akan masuk ke interansy. Kemudian nanti akan ada muncul harga di sini untuk dewasa dan anak. Selanjutnya untuk destinasi, jika di sini terpilih untuk wisata 1, maka nanti akan ada short description seperti ini. Untuk sheet budget masih kosong semuanya, terdiri dari kolom B, item, C, vendor, D, unit price yang nanti akan diintegrasikan dengan data confidential tarif pada akun OneDrive. Untuk E merupakan kolom fixed cost dari unit price yang di sini. Kemudian untuk F merupakan variabel cost untuk dewasa dan yang G adalah untuk anak. Isinya seperti ini. Ada tanda-tanda yang nantinya teman-teman akan melihat kenapa harus kasih grade dan seterusnya. Di sini nanti teman-teman akan mendapatkan juga untuk total cost per orang, net sale-nya, dan net selling setelah free OC, serta selling price. Kemudian ini adalah referensi saja jika ada perubahan harga sesuai dengan yang sini. Masing-masing ini akan menampilkan komposisi harga yang berbeda. Dari sheet budget nantinya akan di-cloning menjadi sheet standar dan sheet deluxe. Kemudian di itinerary, ini merupakan integrasi yang secara otomatis, baik untuk pilihan destinasi maupun short deskripsinya di sini akan muncul, sehingga teman-teman tidak perlu untuk merubah ini kecuali menyesuaikan saja untuk teks yang seperti ini dan menambahkan add header untuk logo maupun alamat kontak. Di sini juga akan ada tertera secara otomatis untuk hotel. Ini adalah yang custom sesuai permintaan dan termasuk harga anak dan high season surcharge. Untuk metode pembayaran dan seterusnya teman-teman bisa rubah sendiri sesuai dengan kebijakan tour travel masing-masing. Materi kedua, membuat name box, data list, dan cell. Name box yang dimaksud adalah ini. Kemudian untuk membuatnya, teman-teman bisa letakkan sel di mana saja. Selanjutnya pada B9, ketik contoh. Maka ketika kita berada di sheet data list atau yang lain, kemudian kita mengambil name box contoh, dia akan masuk langsung ke sini. Pada materi ini nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana cara membuat name box yang seperti ini. Mulai dari CHD hingga sampai ke transit. Sehingga di sini untuk semua sheet, sebagai contoh kita akan mengambil name box souvenir, maka dia akan lari ke sini. Materi ketiga, membuat drop down list. Apa itu drop down list? Kita letakkan sel pada Innovaribon. Selanjutnya klik anak panah ini, pilih sesuai dengan list. Cara membuatnya, silakan letakkan pada B9. Contoh, klik data. Hasilnya seperti ini. Materi keempat, peserta akan diajarkan bagaimana cara menyusun form tour itinerary. Contohnya adalah seperti ini. Setiap TCC mewakili satu paket wisata, maka wajib membuat suatu kode. Contoh GTT 01, polanya adalah 4433. Artinya, hari ke-1 4, hari kedua 4, hari ketiga 3, dan hari keempat 3. Pada materi ini akan diajarkan bagaimana cara membuat suatu distribusi of time, yaitu menentukan suatu rute perjalanan berdasarkan jarak dan waktu tempuh. Materi kelima, peserta akan diajarkan bagaimana membuat suatu korelasi sel antar sel
antar sheet. Jadi menghubungkan antara sel pada sheet inquiry, sheet budget, shift DL, EF maupun tour itinerary itu sendiri. Yang dimaksud dari korelasi adalah jika di sini terpilih untuk unit rebound, kita rubah menjadi elf long, maka di sini pada budget sudah menunjukkan perubahan secara otomatis. Jika di sini untuk shuttle mobile kita rubah menjadi mobil, demikian juga nanti akan muncul di sini untuk mobil. Sama halnya dengan tempat wisata. Jika hari pertama adalah kita pilih untuk drop ke hotel, maka dalam tour itinerary sudah otomatis drop ke hotel. Demikian juga dengan short deskripsi yang sudah disiapkan. Materi ke-6 menyusun database confidential tarif, yaitu mensinkronkan antara data form tour quotation yang ada pada data list dengan yang ada pada akun OneDrive. Secara prinsip, apa yang tertera pada form database confidential tarif harus sama dengan sheet form penghitungan kalkulasi biaya pada sheet DL atau data list. Materi ke-7, integrasi sel dengan vertical lookup. Jika pada sel B16 saya letakkan elf long, maka di sini diharapkan muncul harga elf long. Yang dilakukan adalah sebagai berikut. Maka dia akan muncul 1200 sesuai dengan confidential tarif yang sudah kita siapkan. Membuat rumus rate konstruksi serta mengenal fixed cost dan apa itu variable cost akan diajarkan pada materi 8. Fixed cost adalah biaya yang tetap tidak terpengaruh dengan jumlah peserta. Sebagai contoh, sewa 1 hari Avanza 500.000, mau diisi 1 tetap bayar 500, mau diisi 7 juga 500.000 per harinya. Sedangkan variable ini adalah komponen yang dihitung berdasarkan peserta. Sehingga sebagai contoh, untuk hotel 300, pesertanya 2, maka dibagi 2, 150. Untuk makan, harga snack box 15.000, pesertanya 3, berarti 15.000 kali 3. Rumus kalkulasi biaya dibikin secara cepat, akurat, dan akuntabel. Sebagai contoh, untuk transportasi dengan medium bis 35 seat, jika harga 100 dengan penggunaan 1 unit pada inquiry, maka perkaliannya adalah 100 kali 1 unit kali 4 hari, sehingga menghasilkan 400. Jika di sini dirubah menjadi angka 2, maka otomatis 2 kali lipatnya 800. Rumusnya menggunakan function dengan menggunakan kombinasi name box. Sebagai contoh, untuk E6, hasilnya adalah D6 kali total unit kali total D. Kita lihat untuk total D-nya, misal kita rubah 5, maka dia akan berubah. Cara membuatnya adalah demikian, kita delete dulu. Angka 1000. Rumusnya sama dengan D6 kali total unit kali total D. Enter. Kemudian dari keseluruhan fixed cost ini dijumlahkan dengan menggunakan sistem. Sebagai contoh, saya hapus terlebih dahulu. Summary, drag, tekan tanda koma, arahkan pada E20, koma lagi, scroll lagi ke bawah, drag E38 sampai dengan E41, koma lagi, yang terakhir drag E4546, enter. Nah, dari sini nanti teman-teman akan bisa menghitung suatu kalkulasi biaya yang nanti akan diterangkan munculnya net selling price, net selling setelah FOC, dan selling price setelah agen komisi. Semuanya terintegrasi.
Materi ke-9 membuat tabel chart. Jika kita arahkan pada I7, kemudian kita isi dengan angka 50, maka diagram biaya akan muncul. Ini kita perumpamaan 75. Dia akan seperti ini. Cara membuatnya, kita hapus terlebih dahulu. Kita siapkan dulu untuk teks dan siapkan nominalnya. Setelah di-drag seperti ini, kemudian klik insert, pilih chart 3 dimensi. Selanjutnya arahkan sini, tutup sini. Bisa memilih untuk jenisnya. Hasilnya seperti ini. Sekarang ini kita hapus. Khusus yang ini tidak dihapus. Yang IF juga hapus. Selanjutnya mensinkronkan untuk pilihan wisata hari pertama sesuai dengan yang ada di tour inquiry. Enter. Samakan. Pada materi 9 ini, teman-teman diminta untuk mensinkronkan data list seperti ini. Harus sama dengan yang ada pada confidential tarif. Materi ke-10, teknik duplikasi sheet budget menjadi sheet standar dan deluxe. Sebelum melakukan suatu duplikasi, silahkan teman-teman melakukan cross-check terlebih dahulu untuk komponen kalkulasi biaya. Cek, silahkan scroll untuk satu persatu sel dan perhatikan pada formula bar. Selanjutnya, buka sheet terlebih dahulu, sheet baru. Letakkan kursor pada A1 seperti ini, pojok kiri atas, Ctrl C, Enter. Rubah dengan standar kelas. Di materi ini teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana merubah komposisi dari confidential tarif yang ada pada function formula bar. Selanjutnya, rename std. Pada materi 11 ini merupakan materi yang paling asik karena TCC 22 dibuat untuk Anda, para owner maupun calon owner, untuk melakukan suatu multi proteksi, khususnya agar confidential tarif maupun tata cara hitung rate konstruksi tidak diketahui oleh staf. Ini adalah tampilan keseluruhan pada penggunaan owner, sehingga muncul terdiri dari sheet inquiry, budget, standar, deluxe, data list, intrinsic, hingga itinerary. Selanjutnya, teman-teman nanti akan diajarkan bagaimana menyembunyikan sheet budget, sheet standard, sheet deluxe, sheet data list, dan sheet intrinsic. Hasilnya seperti ini. Staf hanya memiliki atau diberi akses hanya untuk form frequency answer question pada sheet inquiry, di mana dia hanya bisa diperbolehkan untuk melakukan isi manual maupun drop down list di sini. Sedangkan di sini semuanya nantinya sudah terkunci semua. Jadi di sini maksudnya adalah agar staf tidak merusak komposisi rate konstruksi yang sudah kita buat dan termasuk mengcopy paste atau mengangkut rate konstruksi yang sudah dikerjakan oleh Anda. Staf tinggal merename dari sel yang sudah kita warna hijau. Selanjutnya melakukan suatu drop down list pilihan. Menanyakan komponen pendukung apa saja. Mengkonfirmasikan untuk pola 443. Apakah ada perubahan? Menanyakan makan dan minum, venue-nya. Akan makan di mana? Selanjutnya, untuk akomodasi, request-nya di hotel mana?
Kemudian secara otomatis nanti akan ada suatu 3 pilihan harga yang bisa disampaikan secara langsung. Selanjutnya tinggal melakukan klik seperti ini. Otomatis seluruh yang tadi kita rubah, tempat wisata 7 dan harga yang tadi tertera di sini, siap dalam keadaan untuk di save to PDF. File, save as PDF. Selanjutnya di sini tinggal di rename untuk nama user atau nama pelanggan. Simpan dalam manajemen folder. Buka folder Kamrek, nama grup. Dalam waktu yang sangat cepat akan menampilkan paket penawaran yang sudah secara lengkap. Selanjutnya untuk penggunaan TCC 22 pada smartphone, silakan teman-teman membuka untuk kolom deskripsi. Di sini akan saya sertakan untuk link yang tinggal teman-teman klik dan dipelajari serta dipraktekkan pada smartphone Anda. Terima kasih.